Bab 705, di sebelah selatan Divine Phoenix City, Yunce sedang duduk bersila dalam depresi di daerah pegunungan tandus. Matanya terpejam, dan energi dalam di tubuhnya sedikit bergoyang. Di atas kepalanya, sebuah menara kecil yang kabur perlahan-lahan berputar, melepaskan cahaya keemasan pucat yang berselang-seling. Saat aku membuka mata, langit sudah cerah. Yunce berdiri dan merasa segar, dan energi dalam di pembuluh darahnya terisi hingga ekstrim. Pada kondisi seni Buddha Agung saat ini, ia tidak lagi membutuhkan tidur. Ketika ia berkonsentrasi pada latihan seni Buddha Agung, dipelihara oleh nafas langit dan bumi, hanya beberapa lusin napas setara dengan beberapa jam tidur bagi orang biasa, praktisi yang mendalam. Atau sebaliknya, dia tidak perlu lagi dengan sengaja berlatih Dao Fujue, dan tidurnya yang biasa adalah latihannya. Malam ini sangat sepi, sepertinya Sekte Divine Phoenix sudah menyerah mencariku. Yunce melihat ke arah Divine Phoenix City dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, selusin monster tua di alam Jiangsuan harus keluar. Jangan meremehkan Sekte Phoenix Ilahi jika Anda berhasil berturut-turut. Jasmine memperingatkan dengan dingin, saya memperhatikan aura tahap akhir alam Jiangsuan di sana, dan ada lebih dari satu. Jangan khawatir, kalau aku adalah tipe orang yang ceroboh dan meremehkan musuh. Dia sudah mati ratusan kali. Kamu belum cukup mati. Petik 2. Apakah kamu masih berencana untuk menyelinap masuk hari ini? Tanya Jasmine. Tidak perlu. Yunce melayang ke udara dan terbang ke arah Sekte Phoenix Ilahi. Kejutan sudah cukup sekali, tapi akan membosankan jika melakukannya lagi. Pada saat ini, wajah Yunce menunjukkan ekspresi yang sangat terlihat berbahaya. Dia mencibir, saya telah memberikan kesempatan kepada Sekte Phoenix Suci. Kebaikan saya dalam 2 hari terakhir dapat dianggap sebagai pembayaran saya kepada Suer. Mulai hari ini, saya akan memberitahu mereka, sungguh mimpi buruk yang nyata. Yunce berkata secepat yang dia bisa. Saat dia terbang, angin kencang bertiup di belakangnya, dan garis besar Divine Phoenix City di pandangannya dengan cepat menjadi lebih jelas. Hari ini, sama seperti kemarin, dia langsung pergi, mengunjungi Sekte Phoenix Suci di pagi hari. Yunce terbang melintasi langit di atas Divine Phoenix City tanpa perlindungan apapun dan langsung menuju Phoenix City. Di bawah bayangan cahaya dan guntur, semua orang hanya bisa mendengar suara gemuruh yang sangat tajam, dan ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat sumber suara, mereka hanya bisa melihat titik hitam yang dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Saat Yunce melambat, Phoenix City sudah berada di depannya. Kota Phoenix Suci benar-benar aman hari ini. Semua murid Phoenix yang mencariku telah diambil kembali. Sepertinya kita akan menghadapi beberapa monster tua dari alam berdaulat hari ini. Meskipun dia mengatakan ini, Yun ekspresi C tidak jelas, betapa hati-hatinya. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan kaisar dari Sekte Phoenix Ilahi, tapi dengan kecepatan ekstrimnya, satu-satunya di dunia yang bisa dengan mudah menyusulnya adalah Ratu Iblis Kecil. Diperkirakan bahkan penguasa 4 tanah suci tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah. Untuk saat ini, Sekte Phoenix Suci tidak dapat menghasilkan orang kuat setingkat penguasa tanah suci. Sepertinya aku akan mengecewakanmu. Aura selusin kaisar itu masih berada di tempat yang sama, kata Jasmine dengan tenang. Yunce tampak terkejut, seharusnya tidak begitu. Aku membunuh 2 pangeran, tetapi mereka bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Hari ini, mereka menghentikan pencarian. Bahkan jika Feng Hengkong adalah seorang ninja. Divine Turtle, apa sih? Seharusnya tidak segan-segan memanggil monster-monster tua itu keluar. Mungkinkah, dia telah menyiapkan cara lain? Ada, area tersembunyi tambahan dalam jarak 300 kaki dari pusat wilayah kota Phoenix. Formasi mendalam yang sangat bagus. Formasi mendalam ini, yang dibangun dengan kekuatan puluhan tetua Phoenix dan membutuhkan waktu 8 jam penuh untuk ditempa dan disembunyikan, tidak hanya dilihat oleh Jasmine dia sekilas, tapi ada juga nada meremehkan yang jelas dalam suaranya. Formasi mendalam ini seharusnya ini hanya disiapkan untukmu. Aura formasi mendalam mirip dengan formasi mendalam penyegelan yang digunakan Putri Salju pada Bahtera kuno 3 tahun lalu. Petik 2. Formasi terlarang penyegelan Phoenix. Yunce mengerutkan kening. 3 tahun yang lalu, Feng Suer dikejutkan oleh formasi terlarang penyegelan Phoenix dari Feng Feiyan,
yang lebih rendah darinya dalam hal kekuatan dan garis keturunan yang mendalam. Kekuatan mendalam seluruh tubuhnya disegel, dan itu berlangsung selama 12 jam, yang menunjukkan betapa mendominasinya dia. Pantas saja aku tidak mengundang monster-monster tua itu untuk keluar. Ternyata mereka benar-benar menyiapkan hadiah sebesar itu untukku. Yunce mencibir, formasi terlarang penyegelan Phoenix yang begitu besar. Mereka benar-benar bersedia untuk berusaha. Tapi sepertinya kamu harus hati-hati. Hati-hati, Huff. Itu konyol. Jasmine berkicau dengan nada menghina, pembuluh darahmu yang dalam ditempa dari darah abadi dewa jahat. Mereka adalah urat nadi dalam milik dewa jahat. Di dunia ini, hanya kelas dewa yang dapat melakukannya. Jika tidak ada kekuatan yang bisa menyegel atau menekan urat nadi dalammu. Formasi terlarang penyegelan Phoenix hanyalah sebuah lelucon di depan urat nadi dalam dewa jahat. Petik 2. Oh, itu dia. Yunce melotot, lalu dia mengangguk sedikit dan berbisik, sepertinya begitu. Formasi penekan jiwa Tianwei, dari domain pedang Tianjian yang perkasa bahkan bisa menekan kekuatan mendalam dari kakeknya Yun Changhai di akhir periode Jiangxuan, tapi itu tidak berpengaruh pada dia yang hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi. Dan betapapun bagusnya formasi terlarang penyegelan Phoenix, tidak mungkin lebih kuat dari formasi penekan jiwa Tianwei, bukan? Yunce benar-benar lega, dan dalam sekejap, dia bergegas ke kota Phoenix. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Apa? Seluruh pasukan dimusnahkan. Berita dari Chang Feng membuat Feng Hengkong langsung geram. Karena Yunce, suasana hatinya sangat buruk. Tidak lama setelah si jenius muncul hari ini, dia sekali lagi menerima kabar buruk yang tidak terduga. Tidak mungkin, Feng Hengkong berkata dengan sungguh-sungguh, Yunce jelas bersama Divine Phoenix kita sekarang. Tanpa Yunce, bagaimana Chang Feng bisa melawan tentara Divine Phoenix kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Yunce tidak bisa bergegas kembali semalaman? Tentara Barat dan Tentara Timur masing-masing mengirim 200.000 tentara untuk bergegas ke kota Kekaisaran Blue Wind semalaman dan tiba pada waktu yang kira-kira sama pagi ini. Tentara Barat mengirim kembali setelah berita bahwa mereka mendekat kota Kekaisaran Angin Biru. Tidak ada pergerakan di antara para tetua gubernur. Mereka persis sama dengan tentara Tiongkok yang menghilang sebelumnya. Tentara Timur mengatakan bahwa tetua gubernur Feng Leiming bertempur dengan satu orang, tetapi menderita kekalahan telak. Feng Leiming seharusnya dalam keputusasaan, dia mengerahkan semua energinya yang dalam untuk membakar kota Kekaisaran Angin Biru, tetapi lawan menggunakan energi angin yang sangat kuat untuk memukul mundur pasukan kita, menyebabkan banyak korban di tentara timur. Pada akhirnya, hanya 40.000 prajurit yang tersisa selamat. Feng Fei dia berkata, dengan nada berat, Win Xuanli, mungkinkah selain Yunce, ada orang kuat lain di Blue Wind yang bisa melampauiku, Penatua Phoenix? Wajah Feng Hengkong menjadi semakin gelap. Yunce tidak pernah menggunakan kekuatan angin Xuan, dan orang itu tentu saja bukan Yunce. Tapi salah satu tetua dari Sekte Ilahi Phoenix adalah makhluk tak terkalahkan yang bisa berjalan menyamping di 7 kerajaan Tianxuan. Satu Yunce sudah menjadi sulit dipercaya, bahkan mengejutkan seluruh benua Tianxuan, jadi bagaimana mungkin ada yang lain? Orang itu memang bukan Yunce. Adapun identitasnya, saya akan mengirim orang untuk menyelidikinya dengan cepat. Namun, tentara Tiongkok dimusnahkan, tentara Barat dan tentara Timur rusak parah, dan moral garnison Blue Wind sekarang dalam kekacauan. Feng Feiran menghela nafas panjang. Itu tidak berarti banyak. Pangeran Feng Ximing mengatakan sesuatu yang akan membingungkan orang luar. Pokoknya, pada dasarnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan jika kita menarik pasukan kita. Tapi Yunce harus mati, kata Feng Hengkong dengan getir. Pada saat ini, suara seperti mimpi buruk itu datang dari luar, diikuti oleh raungan pelan Feng Hengkong, anjing tua dari Sekte Phoenix Ilahi. Kakek Yunmu ada di sini, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambutnya? Petik 2. Yunce. Kemarahan dan kebencian Feng Hengkong tiba-tiba menemukan tempat untuk melampiaskannya. Rambut hitam di kepalanya berdiri hampir seketika, dan tanda api di dahinya muncul secara langsung, dan nyala api yang dahsyat meledak. Kali ini, suara Yunce datang bukan dari pusat kota Phoenix, tapi dari gerbang kota.
Ini jelas berarti bahwa dia bahkan tidak repot-repot menyelinap masuk diam-diam seperti kemarin dan baru saja tiba secara besar-besaran. Setelah tiba, dia bahkan mengumumkan dengan keras, jangan sampai Sekte Divine Phoenix tidak menyadarinya. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap Sekte Phoenix Ilahi. Hari ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri. Feng Hengkong telah mengucapkan kata-kata yang sama terlalu sering, dan kebencian yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terakhir kali. Saat dia hendak bergegas keluar, Feng Feili dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Master Sekte, tenanglah untuk saat ini. Kami mungkin melonggarkan kewaspadaan kami dan bahkan berhenti mencari murid, hanya untuk memancing dia menyelinap masuk seperti kemarin, dan kemudian jatuh langsung ke dalam formasi terlarang penyegelan Phoenix, tapi sepertinya dia salah perhitungan. Mendengarkan suaranya, terlihat jelas bahwa dia berada di gerbang kota. Terlepas dari apakah keterampilan fisiknya adalah sambaran petir hantu atau bukan, kita tidak bisa mengejar kecepatan seperti itu. Untuk menangkapnya, saat ini cara paling aman. Cara terbaik adalah membawanya ke formasi terlarang penyegelan Phoenix. Feng Hengkong berhenti, matanya menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya mendarat pada pangeran ke-9 Feng Xilin, Liner. Di antara semua putraku, kecuali Siming, kamu adalah yang paling berpikiran tenang dan paling umum. Tugas penting ini dipercayakan kepadamu. Apakah kamu memiliki keberanian? Feng Xilin melangkah maju dan berkata tanpa ragu-ragu, putraku pasti tidak akan mengecewakan ayahku. Oke, Feng Hengkong mengangguk dengan berat, dengan kata-katamu. Kamu tidak mengecewakanku. Jangan khawatir, si Ken dan si Luo telah diserang oleh Yun Che satu demi satu. Tangan beracun, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mengalami kecelakaan lagi. Formasi terlarang penyegelan Phoenix telah mengumpulkan kekuatan 36 tetua. Bahkan jika kakekmu memasukinya, itu akan sulit baginya untuk melawan. Jika bisa, jika Yun Che diperkenalkan ke sana, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mencapai surga, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri lagi. Boom! Feng Hengkong membubung ke langit dengan amarah, merobohkan atap aula setebal beberapa kaki. Di langit di atas gerbang kota Phoenix, Yun Che melayang di sana dengan tangan terlipat di dada, wajahnya masih penuh ketenangan dan penghinaan yang membuat semua murid Phoenix ingin mencabik-cabiknya. Semua tetua Phoenix juga telah segera diberangkatkan, tetapi mereka tidak mengelilinginya seperti kemarin. Sebaliknya, mereka tersebar di kota Phoenix, menguncinya erat-erat dengan mata dan aura mereka. Namun di balik setiap gelombang tetua, ada seorang pangeran yang dengan tegas melindungi mereka. Jelas, dengan kematian dua pangeran berturut-turut di tangan Yun Che, Sekte Divine Phoenix menjadi ketakutan. Setiap pangeran dijaga oleh beberapa tetua pengganti. Takut Yun Che akan menyerang pangeran tertentu lagi. Mereka bahkan berpikir untuk menyembunyikan para pangeran di tempat lain, tetapi seluruh kerajaan Phoenix Ilahi memiliki kekuatan perlindungan terkuat dan dapat dikatakan sebagai tempat teraman, tetapi ini adalah kota Phoenix. Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, sampai jumpa hari ini. Kapan Yun Che tiba, semua orang mulai dari penatua Phoenix hingga murid Phoenix merasakan rasa takut dan jantung berdebar yang mendalam. Ketika dia tiba di hari pertama, satu-satunya hal yang dipikirkan semua orang adalah dia datang dari suatu tempat mencari kematian. Namun, dalam 2 hari, dia membunuh 2 pangeran dari Sekte Phoenix Ilahi secara berturut-turut di hadapan hampir semua tetua. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan tidak memiliki bekas luka yang terlihat. Ini adalah pertama kalinya martabat Sekte Phoenix Ilahi diinjak-injak sepenuhnya oleh satu orang. Melihat Feng Hengkong muncul, mata Yun Che segera menoleh ke arahnya. Feng Hengkong, ini hari yang indah lagi, kita bertemu lagi. Apakah kamu pikir kamu akan kehilangan putra lagi hari ini? Kata-kata sapaan ini, bahkan orang biasa pun akan langsung menjadi marah setelah mendengar ini, apalagi Master Sekte Phoenix. Feng Hengkong menggigit giginya sampai berdarah, lalu menahan keinginan untuk bergegas maju dan mencabik-cabiknya dengan cara apapun, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, Yun Che, kau membunuh kedua putraku, ini aku pasti akan melakukannya. Biarkan kamu membalas kebencian yang disumpah 10.000 kali atau 100.000 kali. Petik 2. Haha, Yun Che mencibir ringan, aku tidak tahu apakah kamu bisa membalaskan dendamku karena membunuh putramu. Tapi kamu, Sekte Phoenix Ilahi, punya membunuh ayahku dan menginjak-injak kebencian terhadap negara dan rakyatku. Dan aku akan membuat Sekte Phoenix Ilahimu membayarnya dengan darah, bahkan tidak ada satupun putra yang akan hilang.
Bersambung.